Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan menggabungkan beberapa data itu menjadi satu kolom Sobat Excel. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah ada nih ya. Di sini ada nama peserta yang nantinya diambil dari keseluruhan dari nama dari tim di sini. Di sini ada tim merah, tim hijau, violet sama chartreuse. Nah, di sini ternyata sudah dibagi tim dan kita belum mendapatkan keseluruhan datanya. Nah, Sobat Excel, kalau di sini kita copy satu persatu datanya seperti ini, itu kan akan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya Sobat Excel. Nah, belum lagi jika kita copy paste, maka kalau kita copy paste satu persatu itu akan muncul blank data seperti ini, karena kita kan kopinya tadi langsung. Jadi kalau kita tambahkan copy seperti ini satu persatu lagi, itu akan nambah waktu kita dan kita akan buang-buang waktu. Nah, di sini kita akan berbagi caranya. Di sini kita akan menambahkan salah satu fungsi yang sudah tersedia di Excel 365. Itu adalah fungsi to call Sobat Excel. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, yang pertama fungsi to call kita aktifkan terlebih dahulu. Kita ketikkan sama dengan ketikkan to call. Nah, kita tab. Jadi pastikan Sobat Excel kalau rumusnya sudah ada dan bisa dipanggil berarti artinya bisa. Nah, di sini fungsi ini biasanya bekerja di Excel 365 Sobat Excel. Nah, setelah kita aktifkan fungsi to call-nya, di sini kita diarahkan yang pertama adalah array. Nah, array di sini itu adalah data yang ingin kita gabungkan. Nah, di sini adalah data dari tim, kita blok keseluruhan seperti ini. Nah, contoh yang pertama di sini kalau kita langsung tutup kurung dan bisa kita enter, itu akan mengikutkan yang namanya sel kosongnya yang dianggap menjadi nilai 0 Sobat Excel. Kalau kita ke bawah datanya ada 32, sedangkan di sini nama aslinya itu tidak sampai dengan 32 Sobat Excel. Nah, di sini kita bisa mengeditnya lagi. Kita masuk ke dalam rumusnya, tekan F2 di keyboard. Nah, kita hapus tutup kurungnya. Nah, di sini kita akan diarahkan ke ignore-nya Sobat Excel, atau ini dalam bahasa Indonesia mengabaikan. Jadi kita masukkan titik koma. Nah, di sini ada pilihannya 0 sampai dengan 3. Kalau 0 itu tadi seperti contoh yang pertama Sobat Excel. Jadi di sini 0-nya itu akan muncul atau blank datanya. Nah, yang kedua atau angka 1 di sini adalah mengabaikan sel kosong. Sel kosong artinya di sini ada yang kosong seperti ini ya Sobat Excel. Dan yang ketiga di sini ada angka 2. Angka 2 di sini adalah ignore error. Artinya nanti kalau Sobat Excel datanya sebuah data angka yang menghasilkan seperti contoh error ref, error value, error RA, itu juga bisa diabaikan dan diambil datanya sesuai dengan data saja Sobat Excel. Jadi errornya nanti akan diabaikan. Nah, yang keempat atau angka ketiga di sini adalah ignore blank dan error. Artinya fungsi ini nanti mengabaikan sel kosong dan juga error Sobat Excel. Nah, di sini agar lebih aman kita ambil yang angka ketiga Sobat Excel. Nah, di sini adalah kita abaikan yaitu sel kosong dan juga errornya. Kita tab. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tutup kurung Sobat Excel dan bisa kita enter. Artinya di sini nanti itu kita sudah mendapatkan namanya. Kalau tadi kan full 32, ternyata itu namanya cuma 25 peserta Sobat Excel. Nah, sekarang di sini kan datanya bisa kita lihat setelah digabungkan itu adalah Agatha Intan itu berada di tim merah, sedangkan Kit Wyatt itu ada berada di tim hijau. Nah, maunya di sini kita disusun tim merah dulu Sobat Excel. Jadi nanti untuk yang kedua itu adalah Nick McDonald. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan lagi fungsinya. Jadi kita edit lagi nih Sobat Excel. Nah, kita masuk lagi, tekan F2 di keyboard. Kita hapus tutup kurungnya. Nah, setelah kita belajar mengabaikan mana yang kita pilih, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Di sini masukkan titik koma. Nah, di sini muncul nih scan by column-nya itu ada false dan juga true. Nah, kalau false scan by row itu default-nya tadi. Jadi kita akan digabungkan berdasarkan baris. Ya, di sini akan muncul dari baris tadi ya. Ada Agatha, Kit Wyatt, Joe Rivaldi sama Joseph William, bisa kita lihat. Urutan yang kelima pun dia juga akan berdasarkan baris. Jadi ada Nick McDonald, Hasan Al-Abbas, Charlie Nelson, dan juga Chad Bolton ya. Nah, di sini kita mintanya berdasarkan kolom. Jadi kita pilih yang namanya true atau scan by column. Kita tab. Di sini bisa kita tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini ditampilkan berdasarkan kolom Sobat Excel. Jadi bisa kita lihat di sini Agatha Intan itu sudah ada di atas bersama dengan timnya. Jadi nama peserta diurutkan berdasarkan timnya Sobat Excel. Jadi di sini ada Agatha Intan, ada Nick McDonald, Sebastian Castillo, Luna Angela, dan William Wells. Nah, di sini ada tips lagi nih Sobat Excel. Bagaimana nih kita disuruh mengurutkan berdasarkan alfabet Sobat Excel.
Kalau di sini berdasarkan tim, tugas yang ketiga di sini kita disuruh mengurutkan berdasarkan alfabet. Nah, kita masuk lagi nih ke dalam rumusnya. Kita tekan F2 di keyboard. Nah, setelah dari sama dengan itu kita bisa tambahkan fungsi SORT atau sort. Kita tab. Nah, pindah langsung ke belakang. Titik koma. Nah, short indexnya bisa kita abaikan karena di sini kita cuma membuat satu kolom seperti ini sobat Excel. Kita pindah ke short ordernya dengan masukkan titik koma. Oke, jadi di sini kita bisa pilih ya. Jadi mau ascending atau descending. Jadi kalau ascending atau 1 itu akan diurutkan berdasarkan kecil ke besar. Kalau descending itu diurutkan besar ke kecil. Itu adalah min 1 ya. Kita coba pilih angka 1 atau ascending. Kita tab, tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di sini akan diurutkan berdasarkan alfabet mulai dari A. Jadi kalau kita ubah menjadi minus 1, dia akan diurutkan berdasarkan dari alfabet paling besar, yaitu di sini adalah W atau W. Di sini otomatis yang urutan pertama adalah William Wells, disusul dengan Wendy Marvell. Oke sobat Excel, untuk mempersingkat tadi kita hapus saja ya. Kalau kita disuruh membuat data list itu langsung berdasarkan alfabet, jadi kita bisa langsung nih singkat rumusnya. Jadi kita masukkan sama dengan masukkan short, kita tab. Masukkan to call, kita tab. Arenya tetap ya, kita sama seperti ini. Nah, di sini tutup kurung. Nah, di sini titik koma, ignore-nya tetap dipilih ya. Kita pilih angka 3 seperti ini. Nah, di sini bisa langsung kita tutup kurung seperti ini sobat Excel. Nah, di sini kan dipindahkan ke fungsi short kembali. Jadi langsung saja titik koma lagi, masukkan ascending, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, ini lebih cepat ya kalau kita disuruh untuk langsung mengurutkan berdasarkan alfabet. Tapi kalau disuruh untuk mengurutkan berdasarkan timnya, itu kita hanya menggunakan fungsi toggle saja sobat Excel. Oke sobat Excel, itu tadi tips singkat kita bagaimana cara menggabungkan data ke satu kolom. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Kalau suka dengan videonya, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.